Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Bribka Bayu Tamtomo, oknum pelaku pemerkosaan mahasiswi dilaksanakan pada Sabtu 29 Januari 2022 kemarin. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Amarto Sumito langsung memimpin jalannya upacara ini. Saat upacara PTDH, Bribka Bayu pun menyampaikan permohonan maafnya baik kepada institusi maupun kepada korban dan keluarganya. Kabar selengkapnya akan disampaikan reporter Banjarmasin Pos ada Nur Mas Rida yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rida. Iya, rekan Dea yang ada di studio. Baik, rekan Rida bisa diinformasikan kembali sedikit terkait kasus yang menjerat Bribka Bayu Tamtomo ini sampai akhirnya di PTDH dari Kedinasan Polisi. Oke, baik Tribuners. Kemarin telah dilaksanakan upacara PTDH terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswi magang Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang mana kasus ini sebenarnya telah terjadi pada pertengahan 2021 silam, di mana saat itu korban yakni D melakukan magang di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin, di mana saat itu oknum polisi ini melakukan aksinya memang tidak saat magang, melainkan dia mengajak jalan korban. Nah, kasus ini sendiri kembali mencuat ke publik setelah pihak korban tidak terima dengan putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap vonisnya, yakni pihak korban meminta hukuman dari pelaku lebih berat lagi, yakni 7 tahun seperti pasal yang disangkakan. Namun pada kenyataannya vonis yang diterima oleh pelaku ini justru lebih rendah, yakni 2,6 bulan saja. Akibat dari putusan dari pengadilan ini pun juga kian memanas, ditambah dengan korban sendiri buka suara ke sosial media, kasusnya naik ke tingkat nasional dan aksi dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa yang turut menuntut keadilan bagi rekan mereka, yakni D, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Begitu. Ya, lalu selain Kapolres Banjarmasin tadi yang memimpin langsung upacara ini, siapa lagi yang hadir dalam upacara PTDH? Iya, jadi upacara PTDH pada Sabtu kemarin turut pula dihadiri oleh TNI dari Kodim 1007 Banjarmasin, ada juga dari pihak tokoh Dayak begitu, dan Wali Kota Banjarmasin, serta pihak keluarga perwakilan keluarga korban. Ya, apakah ada keterangan dari pihak keluarga korban dan juga Wali Kota Banjarmasin terkait upacara PTDH Bribka Bayu ini? Iya, kepada media, Wali Kota Banjarmasin yakni Haji Ibnu Sina yang sempat kami wawancarai menyatakan apresiasinya terhadap pihak polisi yang langsung bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan tindak asusila terhadap mahasiswa ini. Dan juga sebagai informasi, Wali Kota Banjarmasin sebelumnya sempat memberikan penghargaan kepada Satuan Reserse Narkoba Banjarmasin atas prestasi mereka mengungkap kasus narkoba, yakni 135 kg sabu-sabu dan 500 gram ganja, di mana salah satu dari anggota yang menerima penghargaan ini adalah Bayu Tamtomo ini. Jadi khusus untuk Bayu Tamtomo ini dipastikan oleh Wali Kota Banjarmasin penghargaannya dicabut per 24 Januari 2022 tadi. Nah, sementara pihak keluarga yakni diwakili oleh kakak korban, N, itu tidak terlalu banyak memberikan keterangannya terhadap media ya. Beliau hadir di antara pewarta dan juga mahasiswa Unlam, mahasiswa Fakultas Hukum Unlam yang turut pula diundang oleh Kapolresta Banjarmasin dalam upacara ini. Jadi kepada media dia mengatakan, N, kakak korban ini mengatakan bahwa keputusan selanjutnya akan
dilakukan setelah mendengar saran dari kuasa hukum dari korban ini. Begitu. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Mas Rida sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A. Marto Sumito. Berikut kami tampilkan liputannya. Dengan tidak hormat terhadap mantan personil kita dulu, yaitu Bribka BT, ya BT. Itu tapi tanya, oh bukan ya. BT, beri contoh, oke ya. Hari ini telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Bribka BT yang sekarang sudah resmi menjadi warga sipil biasa, ya. Kenapa? Ada kejadian beberapa waktu lalu yang seperti sudah kita ketahui semua. Apa kejadiannya? Mungkin tidak perlu kita bahas ya, karena kalau sudah lewat. Jadi atas kejadian tersebut, perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji menurut kami. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajar lainnya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan oleh Bitpropam untuk kode etik yang ancaman tertinggi adalah PTDH. Jadi tidak ada lagi ancaman yang lain. PTDH udah ancaman paling tertinggi yang ditakuti oleh seluruh anggota Polri. Ya. Sudah tidak ada apa-apa. Kemudian yang bersangkutan sebagai anggota Polri sesuai dengan undang-undang kepolisian kita, ada peradilan umum juga harus dilakukan. Jadi dengan tidak melakukan, dengan salah di PTDH, dia bebas dari pidana, tidak bisa. Malah lebih berat. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolresta yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara, untuk memohon maaf kepada publik yang mungkin sudah tersakiti hatinya karena perbuatan saya. Mohon izin, pertama-tama saya meminta maaf kepada institusi saya, yaitu Bapak Kapolri. Saya mohon maaf atas perbuatan saya, mungkin karena perbuatan saya sudah mencoreng nama baik Polri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.